Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan semuanya, kembali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini kan kawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan membagikan video bahan baku utama untuk melakukan fermentasi sampah yang berada di lahan pertanian kita supaya sampah-sampah menjadi pupuk. Jadi perlu beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagai biangannya. Yang pertama di sini ada air. Yang kedua ada pupuk organik, bisa dibeli dengan merek Petroganik dan juga bisa mempergunakan kohe, pupuk dari kotoran kambing maupun yang lainnya. Dan di sini ada M4. Di sini ada Trikoge dengan merek dagang Anfus. Dan di sini ada tetes tebu. Untuk merek Anfus ini berbahan baku utama gliocladium dan trichoderma sebagai jamur bayi, bisa dikatakan sebagai raginya untuk melawan jamur jahat yang ada di lahan pertanian kita. Yang kedua di sini ada M4. Di sini berbahan baku utama bakteri bayi untuk melawan bakteri jahat yang berada di lahan pertanian kita. Dan di sini ada M4, ini sebagai makanan baik bakteri maupun jamur, supaya bakteri dan jamur ini berkembang biak untuk bisa melawan jamur yang berada di lahan pertanian kita. Itulah yang harus kita persiapkan. Ada beberapa bahan ini, jangan di skip, dipahami supaya jangan gagal paham kawan-kawan. Di sini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan di masa vegetatif maupun di masa generatif. Karena apa? Karena ini akan memicu pertumbuhan, karena di dalam Anfus ini ada kandungan asam humatnya juga kan kawan. Yang dimana asam humat sangat penting bagi kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman. Ini. Jadi ini semua kita lebur. Caranya seperti ini. Caranya kita lebur dalam air. Ininya juga kita masukkan M4-nya jadi satu. Dan juga ini tetes tebunya supaya bakteri dan jamur berkembang biak, karena semakin banyaknya bakteri dan jamur akan sangat baik bagi proses fermentasi dan tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Ini sangat baik untuk memicu pertumbuhan di masa vegetatif dan di masa generatif. Ini berlaku bagi semua tanaman, baik tanaman sayuran, terlebih cabai maupun yang lainnya. Di sini kita hendak mempergunakan untuk tanaman coklat. Untuk tanaman coklat kan kawan. Ini nanti dikocok. Dan di sini ada merek dagang lain juga kan kawan, dengan kandungan yang sama. Ini nanti harus disobek, dilebur. Masukin seperti ini. Nah, kita aduk sampai rata kawan. Jadi ini nanti kan kawan, setelah kita aduk di sini, kita tutup. Kurang lebihnya memerlukan 1 minggu supaya bisa berkembang biak bakteri dan jamur ke dalam media kohe ini atau pupuk organik ini, yang tujuannya supaya fermentasi alami kesuksesan.
kita pergunakan alat bantu kayak embor maupun yang lainnya, di sini bisa kita aduk. Ya. Ini kita pastikan harus tercampur dengan rata kan kawan, harus tercampur dengan merata. Ini bisa dipergunakan untuk kurang lebihnya 1000 sampai 2000 pohon. Nanti per lobang sebelum kita melakukan tanam, sebelum kita memasukkan benih, baik benih sayur mayur, cabai maupun benih pohon coklat sebagaimana yang tidak kami lakukan, nanti bisa per pohon kan kawan, per lubang kasih cukup untuk ukuran 1 genggam ini. Ini untuk 1 lubang kita taburkan ke dalamnya, kemudian kita masukkan sampah yang ada di lahan pertanian kita, kemudian bisa kita tanam benih itu, kemudian kita tutup ini. Dan ini memiliki dampak yang baik untuk di masa generatif, untuk pencegahan baik busuk buah, penyakit daun seperti Phytophthora, bercak-bercak daun, dan busuk pangkal akar gada, yang intinya disebabkan oleh jamur patogen yang tumbuh di masa musim pancaroba, di pergantian cuaca dari cuaca panas ke cuaca hujan. Maka seluruh bakteri dan jamur jahat berkembang biak, akan menginfeksi tanaman kita, akan menjadikan tanaman kita sakit, menjadikan tanaman kita asam dengan pH tanah yang turun secara gratis, mengakibatkan tumbuhnya jamur patogen penyebab layu fusarium pada tanaman kita. Jadi itu yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang barusan menyaksikan video ini, apabila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, kiranya bisa berpartisipasi untuk like, share, and comment, dan subscribe ke channel kami supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Ini untuk di musim penghujan kan kawan bisa menjadikan tanaman kawan yang sudah memasuki di masa generatif, mengeluarkan buah, bisa disemprotkan ke lahan langsung tapi disaring, disemprotkan ke lahan langsung tapi disaring, supaya tanaman kawan seperti sayuran tidak terjadi kegagalan di masa generatif, seperti terjadinya busuk daun, Phytophthora, bercak-bercak, busuk buah pada coklat, terapak pada tanaman cabai maupun yang lainnya. Ini bisa disemprotkan ke area lahan yang ada di bawahnya maupun di atasnya secara langsung. Jadi sepertilah kawan-kawan yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari ini kok. Emang itu apa, Bi? Hmm, Yang itu buat mupuk sayang. Sini. Udah. Baca doa belum? Bangun tidur. Doanya gimana? Hmm? Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi